Shalom Bapak Ibu Saudara pendengar live study yang dikasih Tuhan, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan bicara buat kami pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita masuk pada kisah Yakobus muda ya. Kita masih dalam special edition murid-murid Tuhan Yesus atau tokoh-tokoh penting dalam gereja mula-mula. Kita sudah masuk pada Yakobus muda. Kita sudah membahas Yakobus tua dan sekarang saatnya Yakobus muda atau Yakobus kecil lebih dikenalnya. Matius 10 ayat yang ketiga, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Ada dua pandangan mengenai siapa Yakobus muda ini. Gereja Katolik Roma menganggap Yakobus muda dengan Yakobus anak Alfeus adalah anggota ke-12 rasul. Ya, jadi Yakobus muda, Yakobus anak Alfeus dan sepupu Yesus ini adalah satu orang yang sama. Ini mengikuti pandangan Hieronymus, ya. Dan dia lebih dikenal juga sebagai Yakobus saudara Tuhan. Nah, sedangkan gereja ortodoks berpendapat dua orang yang beda. Ya, bahwa Yakobus saudara Tuhan dengan Yakobus anak Alfeus ke-12 rasul ini adalah dua orang yang berbeda. Nah, ini yang menjadi perdebatan, tapi kita tidak perlu memperdebatkannya apakah satu orang yang sama atau dua orang yang berbeda. Ya. Tetapi saya secara pribadi mempercayai bahwa ini adalah satu orang yang sama. Jadi Yakobus muda, Yakobus anak Alfeus yang adalah sepupunya Tuhan Yesus yang dikenal dengan saudara Tuhan. Ya, saudara Tuhan. Ini adalah satu orang yang sama. Tetapi yang pasti Yakobus muda, baik orangnya sama atau beda, dialah yang menuliskan kitab Yakobus. Yang menuliskan kitab Yakobus ini tidak mungkin Yakobus tua. Semua sepakat ini adalah Yakobus muda. Tapi apakah Yakobus muda atau yang dikenal sebagai Yakobus saudara Tuhan sepupu Yesus? Apakah orang yang sama dengan Matius 10 ayat 3, Yakobus anak Alfeus? Ini yang menjadi perdebatan. Ya, tetapi sekali lagi kita tidak perlu pusing. Nah, karena saya mempercayai bahwa ini adalah satu orang yang sama mengikuti pandangan gereja Katolik Roma ya, dan tradisi pada umumnya, maka saya akan berpendapat atau mengikuti pendapat bahwa Yakobus muda ini juga salah seorang rasul, tapi bukan rasul utama. Yang tiga utama itu kan Yakobus tua, Yohanes, dan Petrus. Ya. Nah, ia disebut Yakobus muda untuk membedakan dia dari Yakobus tua yang sudah lebih dulu menjadi rasul. Ya. Kemudian ia dikenal sebagai anak Alfeus dan saudara sepupu Yesus. Dia dikenal sebagai anak Alfeus dan saudara sepupu Yesus. Oleh karena itu, ia kerap dikatakan sebagai Yakobus saudara Tuhan, saudara sepupu. Ibu Yakobus ini juga bernama Maria. Jadi Maria dengan Maria ibu Yesus ini masih saudara sepupu. Ingat, Maria ini nama yang sangat lazim pada waktu itu. Ibu dari Yakobus muda ini terbilang wanita-wanita yang senantiasa melayani Yesus. Maria ini jugalah yang mendampingi Bunda Maria sampai ke puncak Golgota. Bahkan pada saat Yesus dimakamkan. Sebelum menjadi murid Yesus, Yakobus muda dipercaya bekerja sebagai petani untuk membantu menghidupi keluarganya. Dalam kitab suci, Yakobus muda sendiri baru mulai muncul setelah Yakobus tua dibunuh oleh Herodes Agripa I yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Ketika para rasul terpencar untuk mewartakan peristiwa kebangkitan Tuhan dan Petrus mengungsi keluar dari Yerusalem, Yakobus muda inilah menjadi orang yang tetap bertahan di Yerusalem. Ia kemudian menjadi uskup Yerusalem yang pertama atau kepala gereja di Yerusalem. Dianggap uskup Yerusalem yang pertama. Sebelumnya semua rasul masih berada di Yerusalem dan kita ketahui bahwa Petrus itu ketua dari para rasul.
Nah, dan gereja mula-mula pertama untuk orang Yahudi itu adanya di Yerusalem. Jadi sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya dahulunya ya kepemimpinan gereja mula-mula di Yerusalem awalnya Petrus. Namun kemudian saat terjadi penganiayaan, Petrus juga ikut mengungsi, Yakobus di dalam. Dan dia yang paling dituakan pada saat itu dan dia yang menjadi pemimpin gereja Yerusalem. Di Yerusalem orang-orang Yahudi pun sangat menghormati dia. Baik tradisi Ortodoks maupun tradisi Katolik memanggil Yakobus sebagai si adil atau yang adil. Kenapa? Karena memang dia tuh tahu segala hukum Yahudi dan dia sendiri patuh terhadap hukum Taurat Musa. Makanya dia sangat dihargai oleh orang-orang Yahudi. Meski demikian, sebagai rasul dan uskup, dia sangat menjunjung tinggi segala nilai Kristiani dan tidak keberatan kalau orang-orang Kristen bukan Yahudi dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat, terutama kewajiban sunat. Makanya dia memang sesuai namanya, si adil. Ada cerita tradisi yang menyatakan bahwa nama kecilnya adalah Joblian, yang dalam bahasa Ibrani berarti si adil. Dan pada masa kanak-kanaknya, dia lebih cerdas dibandingkan anak-anak seusianya. Dan matanya selalu tertuju pada hal-hal suci dan baik. Jadi anak ini memang menonjol, Yakobus muda ini sejak kecil. Ya. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, dia tidak keberatan juga dengan orang-orang non-Yahudi. Jadi walaupun dia ketat menjalankan hukum Musa, hukum Yudaisme, hukum Yahudi, tapi dia juga tidak keberatan dengan orang Kristen non-Yahudi. Maka dia disebut si adil. Ya, memang adil, saudara. Ya. Dan hal ini terlihat jelas terjadi pada konsili pertama di Yerusalem, di mana dia juga tampil bicara penuh wibawa dan kebijaksanaan. Paulus menyebut Yakobus muda sebagai soko guru gereja, sejajar dengan Petrus dan Yohanes. Nah, dalam Galatia 2 ayat yang ke-9, banyak orang yang salah kaprah dengan ayat ini. Dan setelah melihat kasih karunia ya yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes dipandang sebagai soko guru jemaat. Banyak orang yang berpikir, oh iya, Yakobus, Petrus, Yohanes kan memang rasul utama. Enggak, yang dimaksud Paulus di sini itu bukan Yakobus tua. Yakobus tua sudah mati pada saat itu. Yang dimaksud soko guru jemaat di sini adalah Yakobus muda, saudara. Yakobus tua sudah wafat, sudah mati sebagai martir. Ya. Lalu berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang yang bersunat. Nah, jadi dalam masa kepemimpinan Yakobus muda sebagai uskup di Yerusalem, dia berhasil membawa jiwa-jiwa orang Yahudi di Palestina kepada Kristus. Nah, ada dua keunggulan Yakobus muda ini menurut catatan Ortodoks. Yang pertama, dia mampu membimbing orang untuk mencapai kesempurnaan dalam teori sekaligus praktek. Jadi dia punya ortodoksi Yahudi yang ketat, tapi ortopraksisnya juga luar biasa. Ya. Lalu yang kedua, dia rendah hati sekaligus orang yang layak dan patut. Makanya dia menyebut dirinya Yakobus, si hamba Allah dan hamba Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rendah hati, saudara. Dari pengalaman pribadi Yakobus kita dapat melihat, Bapak Ibu, bahwa dia menyadari kesabaran dihasilkan dari penderitaan. Makanya dalam surat Yakobus pasal pertama ayat 2 dan 12 dia awali dengan ini, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan disuruh anggap udah ini nih kebahagiaan. Lalu di ayat ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, tadi saya katakan bahwa dia mampu membimbing orang mencapai kesempurnaan dalam teori sekaligus praktek.
Nah, ini luar biasa kalau kita nanti terutama kita belajar kitab Yakobus. Yakobus dengan lantang mempraktekkan bahwa iman tanpa praktek, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Yakobus tidak pernah berkata bahwa iman itu adalah bahwa keselamatan adalah hasil dari perbuatan baik, tetapi Yakobus menekankan bahwa iman yang benar pasti menghasilkan perbuatan yang benar. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu kan yang ditekankan oleh sang Yakobus muda ini. Sang rasul yang adil ini mengajarkan banyak hal dalam praktek hidup yang saleh, seperti mengekang lidah dan lain-lain. Nah, ketidakseimbangan para teolog modern membuat Yakobus seringkali disalahpahami. Bahkan saya harus berkata terus terang, Bapak Gereja ya, seperti Martin Luther, sang reformator tersebut, beliau menolak kitab Yakobus. Di sini saya harus tidak setuju, mohon maaf, dengan sang reformator Protestan. Saya sendiri dalam kategori Kristen Protestan, tapi saya harus jujur, dalam hal ini kita nggak bisa setuju. Loh, wong kitab Yakobus dimasukkan dalam kanon Alkitab, apa haknya Martin Luther untuk menolak kitab Yakobus? Sekali lagi, seringkali kitab ini dipertentangkan. Dikatakan kitab Roma keselamatan berdasarkan iman bertentangan nih dengan kitab Yakobus. Terkesan Yakobus menekankan perbuatan. Padahal nggak ada yang bertentangan. Mereka menghadapi dua kondisi yang berbeda, konteks yang berbeda. Kepada di Roma, ya, itu kan wilayah barat, saudara. Di mana Roma itu negara yang sangat maju pada saat itu. Konteksnya kan itu. Di mana banyak filsafat yang sudah berkembang, banyak pengetahuan. Makanya dikatakan dalam kitab Roma, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Filsafat manusia tidak bisa menyelamatkan. Kepandaian manusia tidak bisa menyelamatkan. Berhala-berhala yang disembah di Roma tidak bisa menyelamatkan. Hanya oleh anugerah Tuhan Yesus diselamatkan. Nah, itu kan konteks kitab Roma. Sekarang konteks Yakobus muda. Adanya di Yerusalem. Bergulatnya dengan orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Allah yang benar. Tapi prakteknya nol. Banyak golongan Farisi. Maka dia mengkritik, kamu menyebut dirimu beriman, tapi kalau tanpa perbuatan, imanmu itu nol besar. Nah, ini dua konteks yang berbeda. Lalu teolog modern yang hidup ribuan tahun kemudian membenturkan ini. Nggak nyambung, saudara. Asli nggak nyambung. Gimana dibenturkan? Menghadapi situasi yang beda, konteksnya beda, ya. Jadi sekali lagi kita jangan membenturkan antara iman dan perbuatan. Dan jangan menuduh Yakobus mengatakan keselamatan dari perbuatan. Nggak ada yang ngomong begitu. Tetapi kita harus mengamini bahwa iman yang benar pasti selaras dengan perbuatan yang benar. Iman yang benar pasti menghasilkan perbuatan yang benar. Tanpa perbuatan yang benar, imannya pasti salah. Ya. Jadi tidak ada orang yang punya iman yang benar, tapi perbuatannya nggak benar. Itu namanya nggak beriman, Ibu. Ya. Nah, sebagai soko guru jemaat, ia berperan sangat penting dalam konsili Yerusalem Kisah Rasul 15. Ya. Ini kisah yang luar biasa sekali. Bagaimana orang-orang Yahudi pengikut Kristus dan non-Yahudi pengikut Kristus mendapatkan perdebatan sengit dengan hukum Taurat. Kita ingat
waktu Injil mulai di bangsa-bangsa lain, khususnya di Antioquia. Jadi Yerusalem adalah pusat gereja Yahudi Kristen, Antioquia adalah pusat gereja Kristen non-Yahudi. Tersiarlah kabar, banyak orang-orang dari bangsa lain mulai percaya sama Yesus. Nah, lalu jemaat-jemaat Kristen yang ada di Yerusalem mulai gundah gulana, saudara. Kenapa mereka harus gundah gulana? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen non-Yahudi ini tidak mengikuti hukum Taurat. Saudara, saya harus ingatkan sekali lagi ya, bahwa jemaat mula-mula, bahkan para rasul, tidak pernah meninggalkan agama Yudaisme. Nggak pernah. Paulus sekalipun yang begitu lantangnya memberitakan Injil kepada bangsa lain, yang membela bangsa lain sambil mengatakan nggak perlu disunat, nggak perlu ikut Taurat, Paulus sendiri tidak pernah meninggalkan hukum Yahudi. Paulus itu tidak makan babi sampai dia mati. Paulus kerap mengunjungi Yerusalem di hari-hari raya. Saudara temukan itu di Kisah Rasul. Paulus selalu berusaha kembali ke Yerusalem pada saat hari-hari raya besar agama Yudaisme. Paulus mengikuti adat istiadat agama Yudaisme karena dia memang tidak pernah meninggalkannya. Petrus juga. Jadi para rasul itu nggak makan babi sampai dia mati, sampai mereka martir. Dan kalau para rasul yang punya anak tetap disunat seperti hukum Yahudi. Ini yang harus kita camkan. Tapi lucunya sekarang banyak orang Kristen yang bukan orang Yahudi mau jadi ke Yahudi-Yahudian. Itu jadi aneh menurut saya, lucu. Kita bukan orang Yahudi, kita nggak perlu ikut-ikutan agama Yudaisme. Tapi kita harus menghormati dan mengakui bahwa kekristenan itu memang masih kesinambungan. Karena agama Yudaisme dan kepercayaan Kristen itu Allahnya sama, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi Allah yang Esa yang satu itu lebih clear dalam kekristenan. Sebab kita sudah mengenal Trinitas yang bukan berbicara berapa jumlah Allah, tetapi menjabarkan bagaimana Allah yang Esa itu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, dalam konsili ini Yakobus muda ini memang soko guru jemaat. Setelah Petrus, Paulus, Barnabas bicara, Yakobus angkat bicara. Saya akan bacakan Kisah Rasul 15 ayat 13-20. Setelah Paulus dan Barnabas selesai bicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya." Simon di sini Petrus, saudara ya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Saudara, banyak orang menafsirkan ayat ini sebagai pujian penyembahan. Enggak, ini tidak bicara pujian penyembahan. Pondok Daud yang roboh ini bicara kerajaan Allah. Yesus datang mendirikan kerajaan Allah, kerajaannya akan ditegakkan kembali. Ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, percabulan, daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah.
Nah, saudara, di sini kita lihat memang dia adalah sang adil. Sebenarnya keputusan konsili yang disimpulkan oleh Yakobus Muda ini menunjuk pada hukum Nuh. Ya, pada hukum Nuh. Jadi orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu itu mereka sudah tahu, mereka mengikuti hukum Taurat, sedangkan bangsa lain mengikuti hukum Nuh. Nah, apa itu hukum Nuh? Waduh, saya nggak bisa balik lagi. Tapi saya pernah menjelaskan ketika saya membahas di live study Kisah Rasul pasal 15. Jadi nanti saudara cari saja di live study Kisah Rasul 15, saudara akan bertemu dengan hukum Nuh. Nah, kembali ke sini, intinya Yakobus Muda ini, sang adil ini, menyetujui kita nggak bisa dong memaksakan non-Yahudi untuk menjalani semua tradisi Yahudi. Tetapi kepada orang non-Yahudi juga menghormati orang Yahudi, biar adil ya. Orang Yahudi menghormati non-Yahudi dengan cara jangan memaksakan semua adat istiadat Yahudi. Jangan memaksakan semua adat istiadat Yudaisme. Tapi orang non-Yahudi juga hormatilah orang Yahudi. Misalnya, kamu jangan ya makan binatang yang mati dicekik dan jangan makan darah. Karena itu melukai perasaan kami. Kan nggak makan darah juga nggak mati. Jadi adil ya. Sama-sama ada saling mundurnya gitu ya. Nah, ini yang namanya balance. Makanya Yakobus Muda ini orang yang adil, Bapak Ibu Saudara ya. Memang dia dijuluki oleh sang adil, sebagai sang adil. Nah, menurut sejarawan Hegesippus, sang Rasul Yakobus Muda meninggal atas hasutan Imam Besar Anas. Pada saat itu, ingat Imam Besar Anas, dia bernafsu bunuh Paulus. Nah, saudara bisa ulang lagi, dengar ya. Kisah Rasul pasal 20-an yang udah terakhir-terakhir, di mana Paulus sampai dikejar ke Kaisarea, sampai dikejar terus. Tapi Paulus kan nggak bisa dieksekusi karena dia minta banding. Dia warga negara Roma, dia berhak minta banding kepada Kaisar. Akhirnya Paulus dibawa ke Roma. Nah, Imam Besar Anas ini udah mendidih banget kan dengan Paulus, dengan ajaran Kristen. Akhirnya sasaran tembaknya dialihkan kepada Yakobus. Yakobus ditangkap, dia dilempar dari menara Bait Allah. Tetapi menurut catatan, dia belum mati saat dilempar. Lalu orang-orang di sana melemparinya dengan batu hingga mati. Dan pada saat itu, sang Rasul berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi Yakobus Muda pun mati martir di Yerusalem, di area Bait Allah, di mana ia dirajam batu hingga mati. Setelah dilempar, ia dirajam batu hingga mati. Dan ia menirukan doa Tuhan Yesus, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sang Rasul wafat pada tahun 62 Masehi, berarti sebelum Bait Allah dihancurkan. Bait Allah hancur tahun 70. Gereja Ortodoks merayakannya setiap tanggal 23 Oktober. Katolik merayakannya setiap tanggal 3 Mei. Saudara, demikianlah kisah sang Yakobus Muda. Kiranya kita boleh menjadi orang yang adil seperti Yakobus Muda. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, matraikan apa yang menjadi kisah Yakobus Muda kepada kami, supaya kami juga boleh jadi orang-orang yang adil dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kalau saudara belum pernah punya tempat ibadah tetap, saudara berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya, atau di Jakarta, minggu nggak macet, saudara mau mengunjungi kami di Lifehouse Community, Wang Plaza Kedoya, Jalan Panjang, Kafling 17, Jakarta Barat. Ibadah kita dari sekolah minggu, pemuda Katalis sampai ibadah umum, semuanya dilakukan serentak jam 10 pagi. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.